Selamat pagi, tentu kita bersuka cita masih dalam suasana perayaan Natal. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Parimsi, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin 26 Desember 2022. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sukacita kami luar biasa ya Tuhan. Di tengah-tengah kami merayakan Natal, di bulan Desember tahun 2022, Engkau sungguh hadir memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, sehingga kami semua dilayakkan untuk boleh mengakhiri tahun 2022. Kami boleh memperingati Natal 2022 yang berbeda dengan 2 tahun sebelumnya selama pandemi COVID-19. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami semua agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat. Roh Kudus senantiasa menolong kami, dan kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 10 sampai 11. Demikian dikatakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada tanggal 26 Desember 2022 saat ini dengan tema Berita Pengharapan Menyapa Dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap tahun kita sebagai umat percaya memperingati Natal. Tentu saja ada yang berbeda dari Natal-Natal tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19, dan perayaan Natal pandemi COVID-19, tentu ada yang berbeda. Tetapi di tahun 2022 saat ini, kita bersyukur dan bersuka cita karena pandemi COVID-19 mulai mereda dan kita mengarah ke endemi. Tentu kita merasakan ada perbedaan ketika kita merayakan Natal selama pandemi dan saat pandemi akan mengarah ke endemi. Kemarin tanggal 24 dan juga tanggal 25 kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di gereja dengan penuh sukacita untuk merayakan Natal tahun ini. Dan juga ada banyak hal mungkin yang kita lakukan di dalam perayaan-perayaan Natal yang kita persiapkan, yang tentu saja hal-hal yang menarik, tentu yang membuat itu berkesan di dalam kehidupan kita. Namun demikian, dalam setiap perayaan yang kita lakukan, harus ada satu hal yang harus kita utamakan sebagai pusat Natal,
yaitu Yesus itu sendiri. Biarkan Yesus tampil, itulah yang paling utama di dalam peristiwa perayaan Natal. Jangan sampai berbagai atribut yang lain yang kita persiapkan justru menggeser fokus Natal yang kita rayakan. Seharusnya fokus Natal kita adalah kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa artinya kehadiran Yesus di tengah dunia? Kehadiran Yesus adalah sapaan pengharapan Allah di tengah dunia, yaitu pengharapan adanya damai sejahtera dari Allah untuk manusia. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-14 dari Lukas pasal 2, di sana nyata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus hadir menyatakan damai sejahtera di tengah dunia. Bukan itu saja, kehadiran Yesus juga menjadi sapaan pengharapan bagi orang-orang yang tersisih, orang-orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa. Berita kehadiran Yesus diberitakan kepada para gembala, dan kepada mereka diberitakan bahwa Mesias yang dinanti-nantikan sudah datang. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-10 dari bacaan kita, Lukas pasal 2. Jadi, penantian panjang akan pembebasan akhirnya tergenapi. Dan itulah yang menjadi harapan dunia, dan harapan itu menjadi nyata. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kelahiran Yesus menjadi pengingat untuk kita bahwa Raja Damai itu telah melibatkan diri dalam sejarah dunia, bahwa pengharapan itu menyentuh bumi. Dengan demikian, sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui memperingati Natal, kita diingatkan kembali panggilan kita untuk membawa damai. Akan menjadi sebuah pengingkaran iman kalau kita merayakan kehadiran Raja Damai, sementara kita yang menerimanya tidak mau berdamai dan membawa damai. Melalui Natal, kita juga diingatkan akan adanya harapan yang memberi energi kita untuk terus berjuang di tengah-tengah dunia ini yang tidak mudah bagi kita. Apalagi kalau kita dengar, kita baca berita, ataupun kita dengar berita tentang prediksi adanya resesi atau krisis global di tahun 2023. Kita yakin bahwa ketika kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Raja Damai itu sendiri, kepada Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi fokus di dalam kita merayakan Natal itu sendiri, kita pasti akan menemukan harapan-harapan baru. Kita pasti akan menemukan kekuatan dan kemampuan yang akan Dia senantiasa berikan di dalam kehidupan kita. Harapan itu seperti suluh yang menerangi jalan kita. Harapan itu telah hadir menyentuh bumi, menyentuh jiwa kita, memberi kita semangat untuk memperjuangkan kehidupan. Tetap berpengharapan, karena harapan itu telah menyapa kita. Harapan itu menyentuh kita. Harapan itu hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita semua tetap kuat untuk menjalani kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan.
Apapun nantinya yang kami hadapi di depan, ketika kami menggantungkan seluruh hidup kami, Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Sertailah kami di sepanjang aktivitas kami. Kami tetap menaruh kekuatan, pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat menggantungkan seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.